Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM Thin Hi-Fi T5S. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Hi-Fi Go, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Thin Hi-Fi T5S ini merupakan IEM single DD dengan nanograde ultra linear diaphragm. Wow. Untuk harganya dia berkisar 130 USD. Yuk kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Untuk penampakan dusnya sendiri ini saya pertama kali lihat ini dus IEM atau dus kaset atau album. Ini nggak tahu apa hubungannya IEM ini dengan Mars. Ya mungkin nggak tahu lah. Thin Hi-Fi yang bisa menjelaskan. Ya untuk tampak depannya kayak gini, tampak atasnya ada gambar satelitnya tuh. Ya ini mungkin konsepnya space gituan kali ya, nggak tahu juga. Untuk bawahnya begini, dia ada commemorative edition, saya juga baru tahu. Dan juga sisi kanan kirinya untuk di slide ngebuka. Belakangnya begini. Kalau dibuka kayak apa sih? Di slide ke sini ada logo Thin Hi-Fi-nya. Kita buka. Ya. Waktu itu IEM-nya di sini dia dikasih satu foam ear tips, satu pair. Di atas sini apaan? Dia dapat pinset dan juga cleaning brush. Kalau dibuka dapat apa aja? Waktu itu di sini ada case-nya. Di dalam case-nya ada kabelnya. Ini ada apa aja? Ini ada kitab. Nggak tahu kitab apaan ya. Intinya kitab. Di sini dapat spare filter. Di sini ada ear tips. Ini wadah bekas kabelnya. Beres. Untuk case beserta IEM dan kabelnya tunggu sebentar, saya beresin dulu. Ini dia case-nya. Case-nya sebenarnya bagus, tapi di unit yang saya agak sedikit kurang sempurna. Jadi kalau misalkan kalian yang perfeksionis, siap-siaplah kejang-kejang. Nggak sempurnanya apa, dia batch-nya terlalu ke kanan. Dan juga di bagian sini ada scratch-nya sedikit. Dan juga di sini. Case-nya bagus sebenarnya. Mungkin saya aja yang kurang beruntung. Kalau dibuka, dia IEM beserta kabelnya seperti ini. Kita bahas ke build quality-nya. Untuk body dari IEM-nya dia dari aluminium alloy. Dia tuh bentukannya ergonomis banget ya. Coba bisa nggak? Oke. Dia kayak gini. Ada lekukannya tuh ya agak sedikit agresif ya lekukannya. Di kuping saya sih jadinya efeknya nempel banget. Nggak tahu kalau di kuping kalian. Selain itu dia double vented. Ini yang unit saya sih aman dari driver flex. Ya, kurang lebih seperti ini penampakan IEM-nya. Untuk kabelnya dia kayak gini. Ini mix SPC dan copper kalau nggak salah. Dia tuh soft feel kabelnya dan juga ya fungsional lah. Nothing special tapi masih oke untuk di harganya. Sedangkan yang saya sayangkan nih terminasinya dia hanya 3.5 single-ended. Coba aja kalau misalkan kabelnya modular mungkin saya bisa kasih nilai lebih. Untuk penampakan saat digunakannya anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya dites menggunakan VIO KB3, VIO KA11, stok ear tips, dan stok cable. Untuk musiknya diambil dari Apple Music dengan genrenya yang J-pop, J-rock, rap, EDM, jazz, dan juga metal. T5S ini gambaran besar tonality-nya di kuping saya dia tuh kayak Harman neutral. Kita mulai dulu dari bass-nya. Untuk bassnya dia fokusnya di area sub bass. Presentasi bassnya dia tuh musikal, nggak begitu snappy, nggak begitu analytical. Speed bassnya menurut saya sih normal, dia tuh nggak lambat tapi nggak terlalu cepat juga. Dia tuh bisa dipakai untuk semua genre musik atau all-rounder, termasuk EDM dan juga metal. Satu hal dari bassnya, kalau misalkan kalian prefer mid bass punch, ini mungkin kurang cocok untuk kalian. Karena bassnya lebih fokus di area sub bass.
Tapi kalau misalkan kalian penyuka sub-bass, ini sub-bassnya deep dan juga berasa rumble-nya. Kita masuk ke mid-range-nya. Mid-range-nya dia tuh lebih kalem dan smooth dibandingkan Harman pada umumnya. Ini bisa jadi plus atau minus sih, bergantung preferensi kalian. Contohnya, kalau kalian cari suara kalem laid back, T5S ini termasuk salah satu opsi yang oke. Namun kebalikannya, kalau misalkan kalian cari suaranya yang agresif, mungkin masih ada opsi lain yang lebih oke. Jadi ya, pada intinya bergantung preferensi kalian. Kita masuk ke bagian treble-nya. Saya pikir awalnya T5S ini bakalan ngecering bright karena ngelihat grafnya di internet tuh area mid dan juga upper treble-nya ada kayak peak. Ternyata realitanya ini lain. Treble T5S ini smooth dan juga laid back. Ini nggak bikin capek suaranya. Nggak cuma itu, dia juga lebih extend dari tipikal 1DD yang harganya under 2 jutaan atau di 2 juta. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk harganya yang berkisar 2 jutaan, saya bisa bilang ini technicality-nya oke atau good. Kita mulai dari stage-nya dulu. Stage-nya dia tuh lumayan megah dan juga simetris bentukannya. Stage layering-nya juga bagus, berasa objek-objeknya punya posisi yang rapi. Imaging-nya oke, nggak yang paling bagus sih, tapi nggak jelek juga. Separasi dan positioning-nya dia good, dia well separated, tapi masih kohesif. Positioning-nya juga bagus, bukan yang paling tajam, nggak razor sharp, tapi masih usable. Di tes di game Valorant ini cukup oke untuk nyari positioning suara. Sedangkan untuk detail retrieval-nya dia biasa aja. Bukan yang paling detail, tapi cukupan lah. Satu hal yang bisa saya bilang, ini meskipun bukan detail monster, tapi T5S ini udah bisa gambarin nuansa decay yang kecil, dengan artian ini IM udah cukup oke. Jadi istilahnya kayak ekor-ekornya dia udah bisa gambarin. Kita masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare-nya ke Moondrop Starfield 2, dia lebih murah sedikit, harganya 110 USD. Starfield 2 tuh punya suara yang lebih bright dan steril. Kalau menurut saya dia atau Starfield 2 agak kurang bass ya, dan vokalnya terlalu maju. Tapi kalau misalkan kalian pengen IM-nya yang vokal centric banget, Starfield 2 bisa jadi alternatifnya T5S. Untuk technicality-nya T5S lebih bagus sedikit di bagian extension treble-nya. Kalau di-compare ke Ledge S12 Pro, dia lebih mahal sedikit, 135 USD. S12 Pro dia pakai planar, punya treble quantity yang lebih ngecering dan agresif secara overall tonality-nya. S12 Pro bisa jadi alternatif kalau misal kalian pingin IM yang lebih agresif presentasinya dibandingkan T5S. Technicality-wise, S12 Pro lebih bagus sedikit mikro detailnya dari T5S, tapi T5S lebih oke ukuran stage serta layering-nya. Kita masuk ke konklusinya. Jadi recommended gak sih T5S ini? Sejujurnya ini bergantung ke preferensi kalian dan apa yang kalian cari dari sebuah IM. Kalau misalkan kalian di pasaran IM yang berkisar 1,5 sampai 2 jutaan dan nyari tuningan laid back, nyantai, smooth, T5S ini bisa jadi salah satu IM yang untuk kalian pertimbangkan. Dah segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan, boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.